Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refarensila Iyasa, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kali ini izinkan saya untuk menjabarkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Pada tahap demonstrasi kontekstual, kali ini saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap dua murid saya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan seorang guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Sedangkan untuk validasi tindakan yang salah, setiap tindakan pasti dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan menanyakan keyakinan, jika menstabilkan identitas dan juga validasi tindakan yang salah telah dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia telah percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ibu. Iya, Pri. Itu bunga di depan kelas pecah. Kok bisa pecah? Iya, tadi Rifki main bola di depan kelas, sehingga tidak sengaja meninggal dekat bunga. Lalu, coba panggil Rifki itu. Bu, permisi Bu. Ada Ya, apa? silakan duduk. Ibu mendapat laporan dari Fitri. Katanya pot bunga di depan kelas kita pecah. Gara-gara ulahnya Rifki. Bagaimana ceritanya sampai pot bunga bisa pecah? Iya Bu, tadi setelah pembelajaran olahraga, kebetulan bola belum dikembalikan. Saya kemudian bermain bola di depan kelas dan tidak sengaja mengenai pot bunga. Lalu pot bunganya pecah? Ya Bu, maaf, saya tidak sengaja. Baik, berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang terpenting kita belajar dari kesalahan kita sehingga bisa memperbaikinya dan tidak lagi mengulanginya. Kalau Ibu perhatikan, sepertinya kamu suka bermain bola ya? Ya Bu, suka sekali. Saya setiap minggu bermain futsal dengan teman-teman. Saya juga ikut ekstrakurikuler futsal sekolah Bu. Rifki, Ibu bangga sekali karena kamu suka bermain bola. Ibu harap suatu saat nanti Rifki bisa menjadi pemain yang profesional. Tetapi apakah Rifki tahu bahwa ada hal yang Rifki langgar dari kesepakatan kita di awal tahun ajaran baru ini, yaitu keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama-sama. Kira-kira hal apa sih yang Rifki langgar? Mungkin menjaga dan merawat sarana dan prasarana sekolah Bu. Ya, benar sekali. Rifki boleh bermain bola, tetapi harus bisa menjaga fasilitas sekolah. Jangan sampai merusaknya. Kira-kira ada tidak cara lain agar kamu dapat bermain bola tanpa merusak fasilitas sekolah, terutama pot bunga kelas kita? Bermain ketika jam olahraga di lapangan sekolah Bu. Dan ketika mengikuti ekstrakurikuler futsal Bu. Ya, benar sekali. Saya harap kejadian ini tidak terjadi lagi. Tetapi karena Rifki telah memecahkan pot bunga kelas, apa yang harus dilakukan supaya masalah ini cepat selesai? Saya akan mengganti pot bunga yang pecah Bu. Kira-kira harganya berapa ya Bu? Setahu Ibu, pot bunga yang dengan ukuran dan model yang sama itu sekitar harganya 50.000. Saya mau menggantikannya Bu. Tapi Bu, saya tidak punya uang sebanyak itu. Saat ini sisa uang saku saya hari ini saja 3.000. Kamu setiap hari diberi uang saku berapa oleh orang tuamu? 5.000 Bu. Baik, begini saja. Bagaimana jika kamu menggantinya dengan cara mencicil? Ya Bu, saya bersedia. Setiap hari uang saku saya tersisa 2.000. Apakah bisa saya menyicil 2.000 per hari?
Baik, tidak apa-apa. Karena pot bunga ini harus segera diganti, maka sementara pakai uang ibu terlebih dahulu ya. Nanti Rifki menyicilnya ke ibu sampai terkumpul 50.000. Bagaimana? Bu, terima kasih. Di kejadian ini apakah ada hal yang ingin Rifki sampaikan? Saya berusaha tidak mengulangi lagi bermain bola di depan kelas, Bu. Dan saya akan mengganti pot bunga yang pecah. Baik, karena masalah ini menurut ibu telah selesai, Rifki bisa kembali ke kelas. Baik, Bu. Nama saya Rifki Kurniawan dari kelas 9A dari SMP Al-Khaliliyah Bangkalan. Saya merasa terbantu dengan adanya diskusi dengan Ibu Reva. Karena saya tidak takut karena Ibu Reva menggunakan nada bicara terkesan, tidak marah-marah jika menghukum siswa. Selain itu, diskusi dapat membantu mencari alternatif solusi ketika membuat masalah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Fitri. Silakan duduk. Kira-kira Fitri tahu tidak mengapa Fitri ibu panggil ke sini? Saya dituduh mencuri bekalnya Fahri, Bu. Menurut kamu tuduhan itu benar atau tidak? Benar, Bu. Saya kan tidak mencuri. Saya tadi melihat ada kotak makanan di tasnya Fahri. Terus saya penasaran, akhirnya saya ambil. Setelah itu bagaimana? Saya lapar, Bu. Jadi saya tergoda untuk memakannya. Oh, jadi kamu lapar. Ya wajar lah, saat kita lapar dan ketika melihat makanan, pastinya kita tergoda untuk memakannya. Kamu memangnya hari ini tidak sangu? Saya bawa uang saku, Bu, tapi saya malas antri di kantin. Benar juga sih, tadi saya melihat kantin memang antri sekali. Jadi kalau kamu tiba-tiba ikut mengantri juga, lama-lama kamu akan terlambat mengikuti pelajarannya ibu. Ya, Bu, saya tahu. Tapi kamu hanya mengambil makanan saja kan? Tidak mengambil yang lain, misalnya uang atau HP? Tidaklah, Bu, saya kan bukan pencuri. Berarti Fitri masih ingat tentang keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama. Sebenarnya saya itu kasihan, Bu, sama Fahri. Dia tidak pernah sangu. Tapi karena tadi saya lapar, jadinya saya memakan bekalnya Fahri. Nah, berarti kamu tahu bahwa tindakanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu rasa belas kasih terhadap sesama. Ya, Bu, saya tahu. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya akan meminta maaf sama Fahri, Bu, dan besok saya akan membawakan Fahri roti sebagai ganti roti yang saya makan tadi, Bu. Bagus, berarti kamu mau menjadi orang yang bertanggung jawab, seperti keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Nah, menurutmu bagaimana rasanya menjadi anak yang baik itu? Senanglah, Bu, nanti tidak akan ada lagi anak yang curiga sama saya saat ada barangnya yang hilang, dan saya pasti akan bangga, Bu, karena saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Hebat sekali, Fitri. Sekarang silakan kamu masuk ke kelas dan tunjukkan kepada teman-temanmu bahwa kamu anak yang bertanggung jawab dan juga anak yang baik. Siap? Siap, Bu. Nama saya Fitria dari kelas 9A SMP Hululiyah. Saya merasa tidak tertekan dalam diskusi tadi karena saya seperti diajak ngobrol atau berdiskusi dengan Ibu Reva. Saya kira saya akan dimarahi, ternyata tidak. Saya juga bisa bertanggung jawab dan menjadi anak yang baik.